Selamat malam, nama saya Julian Daniel Atuari. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Jadi tujuan pembelajaran dari modul 8 adalah menjelaskan tujuan dan elemen model desain. Identifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML. Buat tampilan diagram komunikasi model desain. Identifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML. Buat tampilan diagram urutan model desain. Ya, jadi ini adalah peta prosesnya. Lanjut dari memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi, seperti gambar yang ada di bawah. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut: diagram urutan, diagram komunikasi, diagram intisiar interaksi. Diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, sepotong skenario, satu kasus pengguna. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Bandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen batas UI, komponen layanan, komponen entitas. Analisis kekokohan. Analisis kekokohan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain, seperti gambar pada di bawah. Analisis kekokohan. Masukan untuk analisis kekokohan. Kasus pengguna skenario untuk itu, kasus yang digunakan, kasus pengguna diagram aktivitas untuk kasus yang digunakan, model domain. Keluaran dari analisis kekokohan adalah model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan komponen entity. Komponen batas. Kelas batas digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Komponen layanan. Komponen layanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lain dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu, mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Komponen entitas. Komponen entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigih. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sering. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek yang lain. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Menjelaskan proses analisis kekokohan. 1. Pilih kasus yang digunakan. 2. Buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas kasus yang digunakan. Mengidentifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan kasus yang digunakan. Gambarkan asosiasi antar komponen-komponen ini. Beri label pada asosiasi dengan pesan. 3. Konversi diagram komunikasi dengan diagram urut atau sebaliknya untuk tampilan alternatif. Mengidentifikasi elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut, seperti yang ada di gambar. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Variasi dari diagram komunikasi sebelumnya, seperti pada di gambar di bawah.
Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah. Panah padat adalah pesan yang sinkron. Panah terbuka adalah pesan yang tidak sinkron. Nomor urut yang menggambarkan urutan pesan. Daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima. Kondisi menjaga yang menunjukkan pesan bersyarat. Parameter kembali. Membuat diagram komunikasi. Pilih kasus yang sesuai. 1. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. 2. Analisis formulir kasus yang digunakan atau diagram aktivitas untuk kasus yang digunakan. Untuk setiap tindakan dalam kasus yang digunakan. 1. Identifikasi dan tambahkan komponen batas. 2. Identifikasi dan tambahkan komponen layanan. 3. Identifikasi dan tambahkan komponen entitas. 4. Identitas dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Temukan metode baru, batas, layanan, dan komponen entitas. Langkah pertama, tempatkan aktor diagram. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi, seperti pada gambar. Langkah kedua, identifikasi komponen batas. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta, seperti pada gambar. Langkah kedua, B. Identifikasi komponen layanan. Objek batas reservation UI menggunakan objek reservasi service untuk membuat reservasi. Langkah 2C, identifikasi komponen entitas. Metode make reservation di objek reservation service membuat objek entitas reservasi, seperti gambar pada di bawah. Langkah 2D, identifikasi interaksi tambahan. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis, tidak ditampilkan. Metode set room menempatkan kamar untuk reservasi. Harga yang ditetapkan untuk reservasi, seperti gambar pada di bawah. Langkah berikutnya adalah metode make reservation object reservation service mengembalikan objek reservation ke reservation UI. Metode room request dari reservation UI kemudian memanggil metode get reservation detail dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesan, seperti gambar berikut. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang create reservation. 1. Skenario primer, 2. Skenario sekunder. Data yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Contoh diagram komunikasi pada di gambar. Contoh kedua, diagram komunikasi. Diagram urut. Diagram urut 1. Berikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek. Dapat menggunakan sebagai pengganti diagram komunikasi. Dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Buktikan lebih berguna bagi pengembang, sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Mengidentifikasi elemen dari diagram urutan, seperti pada gambar di bawah. Fragmen. Diagram urut menggunakan notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi 1. Menampilkan urutan loop, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan 2 skenario atau lebih ditampilkan pada satu diagram, menampilkan referensi ke fragmen diagram sequence terperinci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Contoh fragmen, contoh diagram urut. 3 diagram urut berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create reservasi. Skenario primer dalam satu diagram menggunakan fragment child. Skenario sekunder di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen. 3 diagram
Diagram urutan fragmen menunjukkan perincian yang lebih halus untuk fragmen, get reservation detail, dan termasuk private loop, seperti gambar. Contoh ketiga, ringkasan. Diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus pengguna. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Diagram komunikasi, diagram urutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.